Tesil. Nah, gitu. Bisa, Gampang dah, Pak. tinggal masukin ke YouTube kan, agak menarik lah gitunya. Oke, siap, Pak. Terima Oke, kasih. ya saya ya sama-sama baca aja ya. Mana surat nate? Nah, ini ya. Dimulai aja ya. Mari kita apa namanya? Baca Qur'annya. Mudah-mudahan bacaan Quran kita di bulan Ramadan menjadi berkahnya. Karena kalau lihat dari keterangan satu huruf nih ya, misalkan satu huruf ini alif misalkan. Satu huruf ini 10 kebaikan. Nah, kalau dari keterangan di hadis itu, kalau dibacanya di bulan Ramadan bahkan berlipat gitu ya. Ya mudah-mudahan supaya berkah ya. Sebelum kita ngobrol kemana panjang lebar, kita baca Quran dulunya. Boleh mau di dalam hati boleh. Kalau kan ada juga yang lagi apa namanya teh berhalangan mendengarkan juga nggak apa-apanya. Sok kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Hadzal Qur'an. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Gimana? Tajwidnya bagus enggak saya? Mohon tanggapannya dulu. Bagus, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Jangan suaranya, hanya ada suaranya mah segini-gininya. Tapi ya mudah-mudahan tajwidnya tidak salah lah gitu ya. Ada sama-sama belajar. Cok, siapa yang mau bacakan dulu artinya biar kita pahami ya. Cok, siapa? Ada yang mau bacakan dari ayat 1? Saya, Pak. Cok, gimana, Feb? Ayat 1. Yang keras Itulah, Febnya? Sok. eh, Oh iya, saya suaranya aja ini mic-nya. Yok, lanjut, Feb. Pak. Ayat 1. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Alif lam ro-nya dulu atau dibaca? Alif lam Iya. ro. Sok. Alif Lam Ro. Terus Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. lanjut, Feb. Ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ayat Kelas. 3. Kami menceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Sok. Ayat keempat, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Terakhir, Sok. Kelima, dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, Sesungguhnya karena sesungguhnya mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu.
Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Heeh. Saya Cukup, lupa Pak. satu ayat lagi ini teh, karena makronya di sini, rukunya di sini. Ya. Sok, Boleh. yang terakhir mah ayat dibaca ku Pepi, sok Pep, bahasa Arabnya Pep. Yang ayat 6, saya lupa. Ini kan ainnya di sini. Yang merah, sok Pep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa Panjang atuh Pep. Yajtabi yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahaditsi wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala aliya kubakama atammaha ala abawaika min kablu Mikoblo. min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Ya, bagus Pep. Nya lumayan lah, lamun boleh nilainya, tapi bukan saya yang harus menilai ya. Ini mah kurang latihan aja nya Pepnya, jarang, kayaknya jarang nih. Sok dibaca sama yang lain, jangan Pepi artinya tah. Yang lain gantian terjemahannya. Sok biar cepet. Sama-sama aktifnya, dah sama saya juga harus bicara, jadi kebagian masing-masing. Sok silakan yang lain. Saya, Artinya, Pak. sok yang keras. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, oke ya. Makasih nih yang sudah mau menyumbangkan suaranya. Kita lanjut gimana? MC lanjut pembahasan atau gimana? Ibu MC? Ya, Pak. Jadi setelah ada pembacaan ayat suci Al-Quran, eh, kita akan mendengar kajian isi makna dari Quran Surat Yusuf ayat 1 sampai 5. Ya, sampai 6 berarti ya. Sampai Lupa. 6. Seberapa orang nu hadir Ibu MC ya? Ada 12 orang, Pak. Hanya lumayannya. Mudah-mudahan ke depanan tambah banyak. Laki-laki ayah si Andrinya. Andri hadir, Andri. Menyimak, Andri, monitor. Hadir, Pak. Ya, soknya. Iya, mandi nih, hese tuh. Sok, orang bahasnya. Tadi wenu terakhir lah langsung tah. Ada nabi yang disebutkan kan di situ nya saanu disebutkan cek. Ada nabi yang disebutkan di situ. Di ayat ini di ayat 6. Nabi sawe. Cok. Nabi Ibrahim sama Ishak, Pak. Nabi Ibrahim, Ishak, terus Nabi Yakub, Pak. Yakub. Itu teh nyambung itu teh. Terus nih, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu. Kamu di sini siapa? Cok teh. Kita harus sama-sama mikir. Kamu di sini siapa? Nabi Yusuf, Pak. Nah, berarti Nabi Yusuf. Ya. Jadi ini itu sebenarnya kisah Nabi Yusufnya. Tapi Nabi Yusuf punya ayah namanya Yakubnya. Ya kan? Yakub punya ayah namanya Ishak kan gitunya. Ishak punya ayah Ibrahim. Ya. Nah, ini adalah bukti sejarah nih. Dicatat dokumennya. Ini kan berbicara zaman dahulu ya. Tapi Quran ini mendokumentasikan sejarah silsilah zaman dahulu bahwa pernah ada orang namanya Ibrahim. Ibrahim punya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini bukti sejarah nih. Nah, sekarang saya nanya, Ibrahim sebenarnya punya anak dua ya. Ishak dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Sok, silahkan. Kan Ibrahim itu punya anak Ishak. Satu lagi siapa? Nabi juga.
Ayo teh, gimana teh? Kan mau menganalisa. Kalau analisa ya harus. Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nah, tapi yang saya tanyakan Ibrahim. Ibrahim itu punya anak siapa? Ayo teh. Ismail bukan Pak? Ya, Pak. Nah, pinternya Ismail. Yang jadi kakak Ismail atau Ishak? Duluan mana yang lahirnya? Ismail atau Ishak? Ismail, Pak. Ismail Pak. Ismail dulunya. Nah, jadi gini. Bagusnya. Jadi kita harus, ini kenapa harus diceritakan atau dibaca atau hafal? Harus hafal. Jangan lambat tadi kayak lambat. Berarti seperti nggak familiar. Harus familiar ya. Ini mah kan pedoman. Namanya pedoman tuh harus ingat gitu. Ya nggak apa-apa lah ini motivasinya. Jadi Ibrahim tuh punya anak Ismail. Ismail punya adik Ishak. Nah, dari Ishak inilah turun Yakub. Yakub turun Yusuf. Lihat. Ini adalah sejarah yang bagusnya. Lihat. Ibrahim kan orang soleh nih. Ishak orang soleh. Yakub orang soleh. Ya. Yusuf juga orang soleh. Ya. Nah, jadi dari 4 ini hat-trick nih, hat-trick ya. 4 orang ini, Anda kalau hebatnya, nih saya mau nanya, sok. 4 orang ini hebat. Bapaknya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, terus cicitnya soleh. Itu susah itu mendapatkan 4 jejer ya. 4 jejer yang soleh itu susah. Benar. Saya punya anak, ya. Saya punya bapak. Nah, bapak saya soleh, anak saya soleh. Nah, itu teh udah bagus. Tapi jarang itu teh. Nah, makanya saya ingin berdoanya, mudah-mudahan, ya saya juga bukan orang baik ya, tapi anak saya jadi soleh gitu, terus nanti cucu saya soleh. Yang gitu. Nah, ini yang menjadi sejarah bahwa empat jejer ini solehnya. Ini saya coba ini kan biar menarik ya petanya nih. Ini saya sampaikan petanya. Ini petanya gimana sih? Dulu Ibrahim tuh diutusnya di mana? Duh, itu yang ganggu pisannya. Mare mana kumaha sih itu? Ini zoom iya ya. Kayaknya ya ayah peta ya. Ini saya udah kasih peta nih. Oh ya tadi dulu ya. Nih lihat. Nah ini Ibrahim punya anak Ishak ya. Ishak punya anak Yakub. Nah nih. Ini kan silsilahnya gini. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nih. Yakub itu Israel ya. Nama lain dari Yakub itu Israel ya. Makanya sering ada negara Israel, negara Israel. Sebenarnya itu negara yang berawal dari keluarga ya, keluarga Israel. Israel adalah Yakub ya. Makanya kalau Anda mendengar kata Israel, itu tuh sebenarnya Yakub ya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Ya, nanti dari Israel ini turun nabi-nabi, banyak nabi itu. Lihat. Ini kan semua nabi-nabi dari Israel ya. Makanya kenapa Quran banyak membahas tentang Bani Israel. Bani itu artinya family, keluarga Israel. Nih, lihat. Nabi siapa aja tuh? Dari Israel kan? Musa dari Israel. Harun Israel juga kan? Yusuf keturunan Israel. Ya, tinggal ganggu pisan. Oh, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria Yahya, Isa pun sama dari Israel semua. Ya, makanya Israel itu apa ya diunggulkan lah karena banyak para nabi turun di keturunan Yakubnya dari keturunan Israel. Kalau Ismail nih namanya Ibrahim ya, apa dari anak Ibrahim. Nih. Ini lost, tidak ada data nih. Tidak ada data. Paling ujung-ujungnya ke sini kalau Nabi Ismail ke Nabi Muhammadnya ujung-ujungnya tuh. Ya. Nah, ini nanti bagan ini saya kasih ya di share nanti saya kirimlah kalau mau belajarnya. Nah, jadi yang agak unik ini yang Ismail mah lost, tidak ada data-data ya. Nggak tahu walau alam nabinya kayaknya ada ya. Kan nabi itu menurut keterangan kalau Nabi 333 ya. Kalau Rasul itu 124.000 katanya. Cuman kan saya berbicaranya data. Ini data-data yang ini adanya di Quran nih. Nama-nama Nabi ini. Dan semuanya hampir Israel semua ya. Tapi kalau Ismail ini ke sini lost ya. Paling ujung-ujung akhirnya di mana di Nabi Muhammad. Ya, makanya kenapa banyak Yahudi dan Nasrani tidak menerima Muhammad. Ya, karena tidak ada sejarahnya para nabi itu turun dari
keturunan Ismail, ya. Jadi para nabi itu keturunan Israel kebanyakan dari Ishak. Nah, ini salah satu nanti kalau mau memahami lahnya. Dan Bani Israel banyak disinggung di ayat di Quran ya. Termasuk surat 17 tuh. Surat 17 kan Al-Isra tuh. Al-Isra itu bisa diartikan perjalanan malam hari ya Rasulullah gitunya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau bisa diartikan juga Bani Israel. Surat Al-Isra surat 17 itu ya. Nah, jadi Israel itu kita harus banyak pelajarinya, pahami supaya kita jadi lebih enak memahami Quran itu ya. Oh, ini gini maksudnya, apalagi background sejarahnya ini. Nanti ini di-download aja lah supaya lebih memahaminya. Nah, ini dari sisi peta apa silsilah. Nah, dari petanya gini nih. Ya. Nih. Tuh petanya. Ingat kan kalau yang Indonesia di sini kan, ini Sumatera nih, Sumatera, Jawa Barat. Nah, kalau yang Timur Tengah, ya kebanyakannya di Timur Tengah di sini. Nih, Yakub turun di mana? Di Kanaan. Kanaan itu Palestina ya, sekarangnya Palestina. Kan dekat ke Mesir tuh. Kalau ini Mekah nih di sini, Baka itu Mekah. Ya, ini Yaman. Ini Yaman, ini India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak kan di sini. Baru nih Palestinanya. Palestina itu Kanaan. Ya, ini Mesir. Ini kan Afrika. Nah, ini Yakub ya. Yakub itu Israel. Ya. Nah, kalau Pak boleh bertanya kalau para nabi yang lain turunnya di mana? Nah, ini Anda klik aja nanti ini kan yang saya share ini Anda klik ya. Ini udah ada di apa? Tinggal di-download tuh. Diklik tuh. Ya, jadi para nabi itu ternyata turunnya di mana? Tuh, para nabi itu turunnya nggak jauh, nggak ada yang di Sumateranya, di Cina, di Rusia nggak ada. Semua hampir domisilinya di Jazirah Arab tuh. Di Jazirah Arab ya. Nih yang ini. Sok siapa nanya apa misalkan Nabi Yakub ternyata di daerah sini kan. Nabi Yusuf pun di sini. Zulkifli sama semua tuh. Nabi Idris pun hampir di daerah Iraknya. Jadi memang ini peradaban lama nih. Ini peradaban lama nih. Memang ketika diplot ke mana ini? Diplot ke sebentarnya ya. Aduh, ini halangan pisan. Tah, diplot ke timeline aja tuh kan. Memang peradaban nih, peradaban itu misalkan kaum Nuh ya peradabannya. Babilonia kuno. Ya itu semua diutus para nabi ya. Ini kan dekat ke nabi-nabi tuh. Setiap ada peradaban diutus soleh kan gitu. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang tentang Yakub dan Yusufnya. Keluarga Bani Israel nih. Ini segini Bani Israel nih. Ya. Ini Bani Israel semua. Oke. Kurang lebih gitu ini backgroundnya ya. Jadi backgroundnya kembali lagi ke ayat yang tadi. Jadi balik lagi ke ayat ini. Jadi Ibrahim, Ishak ini adalah apa namanya satu darahnya. Ini bab pertama. Bahkan orang tua Ibrahim itu sebenarnya bukan orang solehnya. Ibrahim kan orang tuanya kafir ya. Tapi dari sisi Ibrahim mulai jadi soleh kan. Ibrahim, Ishak, Yakub gitu ya. Ini Yakub itu Bani Israelnya. Yakub itu Israel. Nah, jadi kebayang ya, ini backgroundnya seperti ini. Ibrahim itu para nabi, Ishak nabi. Nah, muncullah sekarang ke ayat yang pertama. Ya, nih. Dibaca tadi sama siapa yang baca terjemahannya teh tadi teh, Cak? Saya, Pak. Febri-nya. Ya, Nih, Pep. Alif, lam. Jadi bacanya harus benar juga, Pep. Ya, bacanya harus benar. Ya, ini lam berapa panjangnya, Pep? Cok, Febri. Lam ini panjangnya berapa? Mana tadi teh 12 ayat. Ya, biar belajarnya. Kan ini alif, ini lam, ini ro. Alif berapa panjangnya? 1 kan? iya, Pak. Nah, harus benar bacanya. Walaupun suaranya kita nggak bagus ya nggak apa-apa, yang penting cara bacanya. Nah, ini lam ini panjangnya 5 sampai 6 ya. Karena ada benderanya di sini nih. Ya. Nah, kalau ro di sini dua panjang ya. Nah, saya bacanya alif sekali tuh, sekali kan 1. Alif lam ketukannya ada 6. Alif lam ro. Nah, ro-nya 2. Nah, itu cara baca yang benar ya. Jadi ini namanya apa disebutnya teh huruf apa? Huruf
huruf yang tidak ada harokatnya, ya. Kayak ini nih. Tilka, kan ini jelas ya. Ini kenapa nggak dibaca ilar atau ulur atau alir, kan bisa aja. Atau apanya? Alar atau alari, ilaro misalkan. Kan nggak dibaca gitu. Tapi dibaca harus hurufnya. Ya, seperti Febri. Nih, Febri nggak boleh dibaca Febri. Ya, tapi F, E, B, R, RI atau RY. Febri. RI, Pak. RI. Nah, jadi nggak boleh baca Febri. Tapi harus bacanya teh F, E, B, R, I. Gitu ya. Nah, itu disebutnya huruf muqotoah. Aturan mainnya kayak gitu. Dari malaikat Jibril turun ke siapa? Kepada Rasul Nabi Muhammadnya. Kan yang ngajarin baca Quran Nabi Muhammad mah Jibril. Nah, Jibril tuh ngajarinnya gitu. Ya. Sok ulangi sok. Febri baca alif lam ro, lamnya yang 6, ro-nya 2. Sok baca, Febri. Saya dengar. Sok. Langsung, Pak. Heeh. Alif, Alif. lam, ro. Nah, kurang tanu. Lamna kurang panjang, Bri. Sok ulangi deh. 6 kali, Bri. Sok ulangi. Alif, lam, ro. Nah, gitunya jadi 6. Nah, ini namanya huruf muqotoah. Apa itu huruf muqotoah? Huruf yang nggak boleh dikasih harkat, ya. Nggak boleh ada. Jadi huruf yang dibaca hurufnya. Gitu. Hurufnya aja yang dibaca. Ya. Misalkan silpa, nah, nggak boleh dibaca silpa, tapi S, Y, L, V, A gitu. Ya, itu huruf muqotoah. Nah, kadang-kadang ini juga sering disebut dengan ayat mutasyabihat, ya. Ya, ayat yang mutasyabihat, ayat yang nggak ada artinya gitu. Kan memang nggak ada artinya, sok alif lam ro. Naon artinya? Apa artinya alif lam ro, Bi? Halo, Pebi. Apa tuh alif lam ro artinya? Kurang tahu, Pak, maaf. Ya udah saya nggak tahu, udah memang nggak ada yang tahu. Rasulullah oke itu nggak tahu. Ya. Nah, tapi makna dari itu apa maksudnya? Kenapa nulis-nulis kayak gini Allah ya di Qur'annya? Nah, nanti bisa kita pahami pelan-pelan ya. Saya juga nggak tahu apa arti alif lam ro ya. Tidak ada ini. Nah, cuman dari sisi muqotoah ini namanya huruf muqotoah ya. Alif lam ro. Nah, ini sekedar pengetahuan nih, saya sudah bikinkan aplikasinya nih. Oh, huruf muqotoah teh banyak ya, Pi ya. Apa saja alif lam ro terus nanti Bi? Halo, Febri. Ini yang Masih hadir siapa kurang aja? tahu, Pak. Karunya atau nulain Febri Unggul ditanya sabar orang iya. Nah, aya Naswa, aya Kiki, ya alhamdulillah. Aya Dena, cewek hungkul, ini cowok jadi ada wah. Oh, aya Afad, yuk. Pad, halo Pad. Aya Ega nya, aya Andri. Nya mudah-mudahan menyimak ya. Nah, jadi eh nggak apa-apa dah direkodnya nanti bisa di-sharekeun lah. Sok. Itu teh tadi huruf apa katanya Silpa? Yang inisial saja teh apa? Huruf apa disebutnya? Muqotoah, Pak. Nah, benar. Itu kan lumayan setik-setik jadi dapat informasi lahnya huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah itu tidak boleh dibaca ada harkatnya ya. Silpa ya. Nah, Betul, Pak. huruf muqatta'ah yang di Quran nih, saya udah ngumpulinnya alif lam ro, alif lam mim, alif lam mim ro, alif lam mim sod, ha mim, sod, to sin mim, to ha, kof, kaf ha ya ain sod, nun, yasin. Ya, yasin itu muqatta'ah ya. Nah, sebarannya kurang lebih ini nih, tuh. Sebarannya ini nih, tuh, ya, yang putih-putih tuh. Ya, ini aplikasinya bagus tuh. Saya sepang nyieunkeun nya, tuh. Jadi ini huruf muqatta'ah. Ya, contoh misalkan di surat ini Arum 30 nya. Ini apa nih? Kalau naon deh ieu. Oh, itunya ini. Apa? Kalanya saya pamer heula yo, nggak apa-apa kan? Nih Arum ayat 30 ayat 1. Tuh kan? Alif
lam mim. Ini mimnya panjang pisan. Tuh, kan karena ada bendera. Ini 66 nih. Sok Silpa baca Silpa. Ngetes sok. Ini baca. Ini alif satunya, ini lamnya 6, ini 6. Ayo baca Silpa. Alif lam mim. Mimna rada panjang ya. Nah, gitu. Kita mau kotoahnya. Oke. Kadang-kadang disebut mutasabihat nggak ada artinya. Ya. Nah sekarang saya masuk ke sini nih. Masuk ke penjelasan ya. Nah, harus harus diskusi ini mah. Satu ayat we gedang sepanjang atau sebenarnya ayat oke pelan-pelan we. Penting mah ada kemauan dan memang kita mah intinya mah mau apa? Mau amal soleh we, geus lah. Nggak usah mikirin orang lain. Hadirnya sedikit, nggak apa-apa. Sedikit kalau kita menghadirkan Allah kan gede nilainya. Berarti ya, makanya jangan takut, jangan apa? Aduh, gimana nya sedikit ngaji teh. Ah, menurut saya mah mau sedikit mau banyak sama aja. Ya, banyak tapi kalau misalkan hitungannya hanya apa ya, kapuji ku batur gitunya. Hayang pujian gini naonan kan sia-sia. Lebih baik sedikit banyak asal tadi teh menghadirkan Allah maka nilainya besarnya. Sok, lihat. Biasanya kalau muqotoah nih ya, ini rumus juga. Kalau huruf muqotoah di awal ya, itu pasti ayat selanjutnya itu berbicara tentang Quran. Pasti ini mah. Cok aja lihat. Alif lam mim kan gitu ya di Al-Baqarah. Zalikal kitabula kan berbicara tentang kitab kan? Pasti diisinya kitab ya. Atau berbicara tentang Quran. Ya, alif lam mim zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin kan kitab apa? Petunjuk untuk orang yang takwa. Nah, pasti kalau udah awalnya muqotoah ke sininya adalah rumusnya nggak akan jauh pasti ngobrolin kitab, ngobrolin Quran ya. Termasuk surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang diawali dengan muqotoahnya. Ternyata betul ayat selanjutnya itu berbicara tentang Quran ya. Oke, saya baca lagi. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berupa menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya ini nanti kita penjelasannya panjang lah ya. Udah saya mah nggak paham bahasa Arab Pak. Tapi kenapa pernyataannya statementnya begini? Nanti pelan-pelan ya. Yang ini saya skip dulu ya. Sesungguhnya kami menurunkan beberapa Al-Quran. Nah, nanti saya skip. Nah sekarang yang ini yang agak menarik nih. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Jadi surat Yusuf nih ya gambarannya. Nih surat Yusuf saya buka nih. Ini saya bukanya. Saya mah rajin ngumpulin tuh. Kumpulkan ting iraha ieu nyambung nanya tah surat Yusuf. Nih, surat Yusuf nih isinya ya ngobrolin tentang Yusuf sebenarnya mah tuh. Dari kecil dia ya sampai nanti beranjak sukses. Ya, terus bisa ngajak kembali saudara-saudaranya Bani Israel kan. Tuh. Jadi bisa meraih Bani Israel nanti. Ada kisah Yusuf, ada mimpi, ada kebencian saudara, ada Yusuf dibuang, ayah bersedih, Yusuf di Mesir, perselingkuhan istri pejabat, ya, yang tadinya mau dibahas sekarang. Tapi saya tuh jangan dulu atuh, biar dasarnya tentang surat Yusufnya kebayang dulu. Enak jadi kalau kita nyicilnya dari awalnya. Perselingkuhan istri pejabat, Yusuf membela, Yusuf masuk penjara, dua teman penjara. Tah, sudah mulai nih karir Yusuf Raja Mesir, karir kenegaraan, kelaparan keluarga, kan? Rekayasa Yusuf nanti panjangnya. Nah, ini kurang lebih surat Yusuf surat ke-12. Surat ke-12 itu berbicara tentang apa? Keluarga Yusuf ya, atau keluarga Yakub sama aja, Yakub dan Yusuf ya. Oke, coba sama-sama belajarnya. Andri, konsentrasi Andri ya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Berarti kisah Yusuf ya. Ya, dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu. Nah, sekarang saya tanya, menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Berarti ada kisah yang baik. Ya. Kenapa ini ada pernyataan paling? Nih. Sok, sama-sama pahami. Kenapa ini ada istilah paling? Karena dari sini saya akan mencoba membuka wacana nanti penjelasannya itu saya kenapa begini-begini. Karena dari sini dari kalimat paling ini. Ya, makanya sama-sama belajar. Kenapa ayat ini menuliskan kisah ini paling? Maksudnya paling baik teh
Paling apa, Mas Hendri? Kisah Yusuf teh paling baik dibanding kisah Nabi Yunus gitu, maksudnya gimana? Paling baik dibanding kisah Nabi Hud gitu, atau lebih baik daripada Nabi Muhammad gitu, atau gimana ini maksud paling deh? Sok silakan Andri. Halo, kebayang nggak Andri? Mungkin kurang monitornya. Raihana ada nggak Raihana? Kurang Ada monitor. Pak. Nah, gimana Raihana? Kebayang pertanyaannya nggak Raihana? Maaf Pak, bisa diulang? Oke, gini ya. Kami menceritakan harus agak konsen atunya. Dan saya oke konsentrasi ngobrol oke biar agak mudah gitu orang lain mencerna gitunya. Ini kan sayang ya informasi ini kalau kita sia-siakan nih ayat-ayat Quran ini. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Nih paling nih. Maksudnya paling ini kisah Yusuf itu paling baik dengan kisah dibandingkan dengan kisah yang lain gitu. Maksudnya kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, kisah Nabi siapa? Maksudnya apa paling paling di sini apa? Sok silakan Raihana. Ya, jadi mengisahkan menyangkut para nabi lain juga gitu Pak. Jadi maksudnya kisah Yusuf teh paling baik itu dibanding kisah kisah para nabi yang lain gitu gimana maksudnya? Nggak ngejawabnya. Coba Ega, kumaha Ga? Mohon suaranya Ga. Iya, Pak. Kebayang pertanyaannya Ga? Kisah yang paling apa gitu ya? Paling apa paling baik di sininya? Iya, paling baik. Paling baik dibandingkan siapa maksudnya? Kan Dibandingkan aja gini cek saya mah. Kami menceritakanmu kepadamu kisah dengan mewahyukan Quran. Nggak usah ada kalimat yang paling baik kan. Berarti kan kita seolah-olah termotivasi, tertantang kan. Quran itu harus gini ya. Kalau ada pernyataan Quran, itu jadi kita terpikir, iya naon maksudnya kan gitunya. Seharusnya gitu. Coba kan kalau ini mah udah aja Allah teh gini. Kami menceritakan kepadamu kisah dengan mewahyukan Quran. Tapi pengen ada kalimat ini nih yang paling baik. Ya, sok silakan. Paling baik teh maksudnya kisah Yusuf teh paling baik dibanding dengan siapa? Sok silakan. Ega belum terjawabnya. tapi Bapak kenapa ya? Di situ tuh kan yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an, tapi yang diwahyukan Al-Qur'an itu kan Nabi Muhammad. Jadi itu gimana? Ya, sok. Memang betul, nanti nyambung ke situ. Sok. Dena, Cik, Dena. Gimana, Den? Halo, Dena. Tidak monitornya kurang. Kiki, Kiki coba Kiki. Monitor tuh, Kiki. Ya. Pertanyaan Jadi di sini kan dijelasin bahwa diceritakan kisah paling baik dari Nabi Yusuf. Nah, ini tuh paling baiknya di antara kisah-kisah Nabi lain atau ada pembanding lain. maksudnya kisah paling baik itu maksudnya kisah apa? Ya, seperti ini ya, enggak siga narsis gitunya. Wah, sombong pisan Nabi Yusuf. Mau ngebanding-bandingin kisahnya lebih baik dibanding kisah Nabi Yunus misalkan Nabi Muhammad. Kan yang paling baik mah Nabi Muhammad kan? Kenapa ini seolah-olah Allah teh memberikan kisah Nabi Yusuf terbaik gitu kan? Cok gimana Kiki? Bingung Ki? Halo Kiki. Menurut aku mah bukan lebih baiknya bukan sama Nabi Muhammadnya, tapi sama nabi-nabi sebelum Nabi Yusuf gitu. Jadi kayak wahyu-wahyu yang datang ke nabi-nabi sebelum Nabi Yusuf itu disempurnakan, dan kayak wahyu yang di paling baiknya itu ada di Nabi Yusuf gitu. Oh, jadi kisah Yusuf
dibanding dengan kisah Nabi Ibrahim, baik mana? Menurut Kiki, Nabi Ibrahim dibandingkan dengan kisah Nabi Yusuf, sok baik mana? Kalau buat aku sendiri mah, sebenarnya kalau wahyu itu nggak ada yang lebih baik sih, Pak. Tapi eh sama aja, cuman nggak tahu kalau aku lebih ke Nabi Ibrahim. Nah, berarti ini kita bocorin ya, sama-sama diskusi. Takutnya saya juga salah. Saya coba memahami maksud ini ya, nih, sehingga muncul penjelasannya begini. Ini kan paling baik ya. Nah, maksud paling baik itu begini sebenarnya mah. Kisah Yusuf, ini kan kisah Yusuf, nih, ini kan Allah tuh lagi menceritakan kisah Yusuf versi Quran, ya. Jadi kisah Yusuf itu ternyata kisah Yusuf itu banyak versinya. Ini saya kasih tahu aja. Nanti kita akan buka satu-satu, akan saya buktikannya. Nih buktinya, kisah Yusuf versi A, versi B, ya. Dan itu nggak nyambung sama Quran, gitu maksudnya. Dan yang paling baik itu kisah Yusuf tuh yang ini. Ya, ini soal mengklaim Quran itu. Quran mengklaim bahwa kisah Yusuf yang terbenar, yang sesuai dengan faktanya, ya, ini adalah Quran. Nih, ya. Jadi maksudnya ini tuh beredar kisah-kisah Yusuf yang kacau balau. Sok, saya tanya, ya, ke banyak dah sebenarnya. Yusuf katanya nikah dengan Julaiha ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Yusuf kan senang nikahnya dengan Julaiha ya. Atau gini lah, pernah dengar nggak kisah Yusuf katanya ganteng orangnya gitu? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Terus nikah sama Julaiha katanya. Nah itu tuh data Iya. di Quran mah nggak ada, itu data Julaiha nggak adanya. Ya, nggak ada. Nah jadi banyak kisah-kisah beredar. Makanya supaya kita tidak termakan hoak ya. Kan lo banyak hoak sekarang mah. Sok dipahami ya teh. Dari 12 sampai 111. Ya kan jumlah ayatnya 111. Jadi mengacu ke kisahnya tuh ke sini. Jangan mengacu ke kisah yang lain. Ini banyak informasi yang menyesatkan sebenarnya, Bang. Ya, kenapa saya katakan menyesatkan? Karena kan saya membacakan Al-Quran. Nih, baca Qurannya kan gini. Nanti akan kita buka satu-satunya. Nih, akan kita buka satu-satu nih. Nah, jadi mohon maaf. Saya ketika menafsirkan paling baik ini, maksudnya gini. Kisah Yusuf itu, yang terbaik itu ada di Quran. Ya. Kisah Yusuf yang lain, ngaco menurut saya. Gitu. Ya, ya, ini kan menurut Quran. Nah, mana buktinya? Kita buktikannya. Ini salah satunya saya akan buktikan. Karena kuncinya dari sini. Nih. Nah, backgroundnya dari sini ya, backgroundnya. Mana backgroundnya teh? Iya ya. Kelak-kelak. Tah iya backgroundnya. Ya. Sok lihat. Ini kan Nabi Muhammad nih. Nih Nabi Muhammad. Kelihatan screen-nya nggak? Share. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tah, iya Nabi Muhammad tah. Nabi Muhammad itu sekitar 570-an lah, 600 Masehi lah di sini nih. Ya. Quran kan turun di sini ya. Betul nggak? Ya, Quran turun di sini. Nah, kisah Yusuf itu adanya di sini. Nih, kisah Yusuf itu adanya di sini. Ya. Nah dari sini ke sini berkembang, kisah itu berkembang. Kan menceritakan masa lalu, menceritakan masa lalu, menceritakan masa lalu. Nah, menceritakan masa lalu. Sehingga pas di zaman Nabi Muhammad, cerita Nabi Yusuf tuh beredar juga. Ya. Jadi kisah Nabi Yusuf tuh di zaman Nabi Muhammad juga beredar. Nah, Nabi Muhammad dapat ilmu, dapat cerita Nabi Yusufnya dari mana? Bukan dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat, ya, tapi langsung dari Allah ini mah. Jadi surat Yusuf itu bukan dari tetangga, tapi langsung dari Allah diwahyukan. Kan tadi kalimatnya itu diwahyukan ya. Nih Muhammad saya ceritakan melalui wahyu. Ya. Jadi bukan versi tetangga, versi guru ngaji, versi Pak Parmono misalkan, bukan, ini mah dari wahyu, versinya begini. Gitu ya. Nah, karena banyak data-data ya yang bercerita tentang keluarga Israel ya, keluarga Bani Israel itu banyak yang menyimpang ya. Ketika di zaman Rasulullah di Mekah, di Madinah, itu banyak penyimpangannya. Nah, makanya Quran datang nih dengerin ya.
Quran datang membenarkan, ya, membenarkan ayat-ayat sebelum maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya membenarkan di sini tuh gini, meluruskan, ya. Karena kan kitab-kitab itu gini nih, lihat kitab nih. Dulu zaman Nabi Ibrahim nggak ada kitab ya, adanya cuma suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Zaman Nabi Musa sudah ada Taurat. Zaman Nabi Daud sudah ada Zabur. Zaman Nabi Isa sudah ada Injil, ya. Zaman Nabi Muhammad Quran. Nah, Taurat, Zabur, Injil ini tuh sudah banyak terkontaminasi. Nih, saya kasih informasinya. Jadi tulisan ini, tulisan informasi Taurat, Zabur, Injil itu sudah banyak terkontaminasi, terganggu. Mana buktinya? Nih, mana buktinya? Al-Quran sendiri yang mengatakan di surat Al-Baqarah, lihat. Al-Baqarah 2 ayat 78. Nih, saya nggak bohongnya. Nih, baca. Dan di antara mereka yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab kecuali dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya, lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka tulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nih ya, saya kasih tahu informasi tentang Yusuf yang ada di Taurat, di Zabur, Injil. Ini teh ada sebagian yang benar, ada sebagian yang sudah dicampur aduk. Nih, ini sudah dicampur aduk sebenarnya mah. Ya, walaupun ada kebenaran ya, tapi campur aduk sebenarnya. Sehingga Quran turun untuk meluruskan kisah yang sebenarnya. Nah, saya ngomong bukan tanpa buktinya, akan saya preteli satu-satu nanti, ya. Insya Allah saya akan jamin, saya preteli satu-satu. Kita sama-sama menganalisa, ya. Kita sama-sama analisa mana buktinya. Jadi kan kita harus by datanya. Kalau diskusi harus by data. Nih, ya, jadi harus by data. Jangan ngomong, wah si Bapak mah preteli-pretelinya di analisis, tapi Bapak nggak pakai data. Saya buka datanya nantinya. Nah, nanti silakan diskusi, kritisi kalau memang salah kan gitu. Nah, jadi nyambung dengan ayat yang tadi ya, bahwa maksudnya jadi kita akan lebih memahami kalau situasinya jadi jelas. Coba tadi saya berat surat 12 ayat 3-nya. Nih, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Maksudnya kisah Yusuf itu banyak versi, ya. Bukan kisah Yusuf dibandingkan dengan Ibrahim, bukan. Bukan kisah Yusuf dibandingkan dengan Nabi Muhammad, bukan. Dan sama semua juga kisah mah baik, ya. Cuman versinya nih banyak yang kacau, ya. Nah, jadi enaknya memahaminya sekarang ya. Oh, nyanya kisah paling baik teh karena banyak beredar kisah-kisah Yusuf versi yang lain. Jadi ini ke kisah Yusuf juga ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya? Diawali dengan mimpi. Nah, dari mimpi saja sudah kelihatan. Kita preteli satu-satu. Ya, nih lihat. Lihat, ini versi Allahnya ya, versi benarnya nih. Nah, jadi versi pertama, kisah Yusuf itu diawali dengan mimpi. Mana mimpinya? Nah, ini. Tuh kan. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, nah, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi. Nih, kan? Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud padaku. Dari sini aja sudah kelihatan nanti perbedaan versi yang lain ya. Nih, saya buktikan. Saya akan bukanya versi yang lain. Mana coba? Ini versi yang lain nih. Mana itu? Makanya saya buka dulu ininya. Ini versi yang lain nih. Pernah ke Pondok Hijau tuh, Bu? Entah, Bu. Masuk dan. Nah, ini versi yang lain nih, kisah Yusuf nih. Mana kisah Yusuf teh? Tuh, udah datanya kan komplit saya mah. Dari terjemahan lama ND 70, Klingket 79, 1870. Mana coba Yusuf? Mimpi. Tah, mimpi Yusuf tah. Lihat. Ya. Kita sama-sama baca. Mas tahu tuh Pondok Hijau, Mas? Bu, kafa ya Bu. Atau kumahanya bingung saya teh. Ini bukti sedikit dah. Kayak sebentar, Bu. Ini sedikitnya mimpi Yusuf nih. Di sini aja udah kelihatan. Nih.
Ini jangan yang terjemahan lama, yang bahasa Indonesia sehari-hari aja, bis ya. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing di depan saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Setelah dilihat saudaranya bahwa lebih mengasihi Yusuf. Nah, lihat. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudaranya. Nah, inilah. Ini bukti nih. Sedikit aja dulu saya bukanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Nah, nih. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Tuh, berarti di deweng sekatingali mimpinya ya dua. Tanya. Ini mimpi pertama, ini mimpi kedua. Tuh, udah terbukti kan? Padahal di ayat Quran mimpinya cuma satu. Ya. Tuh, di sini kan cuma mimpinya cuma satu. Nanti kita bahasnya. Tapi kan saya teh ini mau nganterin istrinya. Jadi nggak nyambung. Ini mah karena miskomunikasi aja. Febri, mohon maaf. Gimana ya, Bri? Ini mah pemancing aja lah. Mudah-mudahan jadi semangat gitu ya. Nanti ke depannya kita bahas lagi ya. Gitu aja dulu, Febri ya. Da nilai yang benarnya mah tadi. Baca Qur'annya. Kita sudah membaca berapa huruf tadi. Lebih dari berapa, 6 ayat berarti berapa jumlah huruf. Mudah-mudahan itu jadi pahala. Kalau masalah penjelasan mah itu mah intermezzo lah, anekdot gitu ya. Cukup Febri dari saya mah. Itu dulu saya teter waktunya ya. Ya, baik siapa sebelumnya terima kasih. Mungkin sebelum Bapak live boleh dokumentasi terlebih dahulu ya, Masuk, Pak. Bi. Oke, Nanti siap, Pak. rekamannya dimintanya. Cok. Oke. Mas, eta kan kojina ku Untuk aya teman-teman semuanya, Akang diantar Teteh ku aya. yang bisa on cam boleh on cam dulu untuk dokumentasi. Sok. Bu. Oke, ada lagi yang mau on cam? Yes. Udah? Ya, sebentar. Ya, nanti dibahas lagi nya. Siapa? Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, non, Bi ya. Saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Semoga dapat diambil pelajarannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya selaku pemandu acara Builders mengaji hari ini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.